Shalom kekasih Tuhan. Bersyukur kita masih bisa berjumpa di dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari ke-36. Kita akan mendengarkan kisah hidup misionaris Walter Henry Madras. Bersama saya, Lenawati. Walter Henry Madras, yang selanjutnya nanti kita akan panggil Madras, adalah anak seorang pemilik penginapan. Lahir di London 29 April 1796. Berkebangsaan Inggris, dididik di St. Paul's School, Inggris. Madras adalah seorang misionaris Presbyterian. Madras adalah salah satu penterjemah awal Alkitab Inggris Mandarin. Dia juga seorang misionaris pertama di Cina, yang kemudian disusul oleh Hudson Taylor dan yang lain-lainnya. Madras mengawali kerjanya sebagai penulis, penterjemah, dan editor di Gloucester Herald. Di usianya yang masih muda, sekitar 20 tahunan, Madras tergerak dengan misi Kristen. Hal ini mendorong Madras untuk bergabung dengan LMS, London Missionaries Society. Di LMS inilah panggilan Madras sebagai misionaris semakin kuat dan jelas. Madras tergerak melayani di Cina dan LMS mengirimnya ke Cina. Namun sebelum berangkat ke Cina, dia menikah dengan Elizabeth Brown tahun 1816. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Ternyata tidak mudah masuk ke Cina, karena saat itu Cina masih belum terbuka untuk orang asing. Tuhan membawa Madras ke Penang, Malaysia. Madras melayani di Penang tahun 1820 dan fokus tetap pada orang-orang kalangan Cina. Dia memperdalam bahasa Melayu dan beberapa bahasa yang banyak digunakan di Asia Tenggara, selain bahasa Mandarin tentunya. 2 tahun kemudian, Madras melanjutkan pelayanannya di Indonesia, yaitu di Jakarta, yang saat itu bernama Batavia. Fokusnya tetap sama, yaitu orang-orang kalangan Cina. Di Jakarta, Madras membangun sebuah gereja bambu. Disebut gereja bambu karena bangunan dari gereja itu terbuat dari bambu. Pada tahun 1829, gereja ini berganti nama menjadi Gereja All Saints sampai saat ini. Dan posisinya tepat di seberang Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta. Selain mendirikan gereja, Madras juga mendirikan panti asuhan untuk anak-anak Kristen yang terlantar. Didirikan pada tahun 1832. Panti asuhan ini bernama Parapatan dan merupakan panti asuhan tertua di Indonesia. Sampai saat ini, panti asuhan ini masih ada di Jalan Panti Asuhan nomor 23, Otista 3, Jakarta Timur. Meskipun Madras di Jakarta, Madras masih produktif dan menjadi penulis serta penterjemah Alkitab versi delegasi. Dan kebanyakan semuanya berbahasa Mandarin. Madras mengakhiri misionarisnya di Jakarta tahun 1843. 21 tahun dia di Jakarta. Selanjutnya, Madras melanjutkan pelayanannya ke Shanghai, Cina, seperti yang dicita-citakan. Madras menjadi misionaris pertama di Shanghai. Ketika kesehatannya mulai memburuk, Madras terpaksa kembali ke Inggris. Itu tahun 1856. 1 tahun kemudian, Madras meninggal dunia di London. Apa yang kita bisa petik dari kisah hidup Madras? Mari kita membaca Matius 25 ayat 14 sampai 30. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Mendapat pemberian menuntut tanggung jawab dalam merawat dan memanfaatkannya. Sebab sesuatu diberikan tentu bukan tanpa maksud, melainkan untuk merawat dengan baik. Tak jarang seseorang tidak menghargainya. Ada pula yang hanya mendiamkannya karena takut resiko. Bagaimana jika yang aku lakukan ternyata keliru? Hamba yang mendapatkan pemberian 1 talenta menyembunyikan talentanya dalam tanah untuk kemudian dikembalikan kepada sang tuan saat tuannya itu kembali. Ia tidak mengelolanya sebagaimana yang dilakukan hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Kenapa? Karena ia takut. Bagaimana pendapat sang tuan atas tindakannya itu? Marah, karena sang tuan berharap hambanya mengelola dengan tanggung jawab. Semua yang ada pada kita merupakan talenta pemberian Tuhan. Menerimanya berarti memiliki tanggung jawab mengelola, supaya membuahkan hasil bagi kemuliaan Tuhan. Penginjilan Madras yang semula ingin langsung ke Cina, berkembang ke Malaysia dan Indonesia. Inilah harapan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kekasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur mengetahui kisah Madras ini dan mengetahui apa yang Tuhan mau atas diri kami. Mampukan kami orang-orang pilihan-Mu ini dan iringi langkah kami senantiasa agar kami selalu hidup mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.